Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Devanza Putri, NIM 2631028, Prodi Perbankan Syariah, semester 3 Lokal B, Institut Agama Islam Negeri Curug. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu tentang olahan klepon dari tepung beras ketan. Yang pertama, latar belakang. Beras ketan merupakan salah satu bahan pangan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok atau olahan menjadi tepung untuk aneka kue dan makanan lainnya. Di sini saya ingin membuktikan bahwa makanan tradisional seperti klepon juga memiliki rasa yang enak dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Jika biasanya klepon yang kita temui hanya berwarna hijau saja, maka di sini saya juga menambahkan inovasi, yaitu klepon cake. Klepon cake adalah inovasi dari klepon tradisional yang dikemas lebih modern, tapi tetap mempertahankan ciri khas dari klepon tradisional. Perencanaan bisnis, dasar pemilihan usaha, klepon pandan tradisional. Yang pertama, banyak diminati semua kalangan. Yang kedua, menggunakan bahan baku asli Indonesia. Yang ketiga, mudah dalam proses pembuatannya. Dasar pemilihan klepon cake, yang pertama adalah inovasi dari klepon tradisional menjadi klepon dengan rasa yang lebih modern. Yang kedua, belum banyak dijual di pasaran. Yang ketiga, dapat dijual dengan harga tinggi. Dan yang keempat, memiliki standar resep yang baik. Struktur organisasi. Nama usaha, kue klepon pandan. Bidang usaha, makanan. Nama produk, klepon masa kini. Alamat, Jalan Dr. Aka Gani, Dusun Curug, Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Visi dan misi. Visi, menjadikan klepon jajanan favorit semua kalangan dengan memperkenalkan produk inovasi baru, tetapi tetap mempertahankan cita rasa Indonesia. Misi, yang pertama, menciptakan produk yang sama dengan tampilannya berbeda. Yang kedua, meningkatkan nilai jual klepon di masyarakat. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang sudah cukup terkenal dengan inovasi baru. Yang keempat, menghasilkan produk yang Analisis peluang usaha. Yang pertama, analisis SWOT, kekuatan kue klepon tradisional. Banyak orang yang sudah mengenal jajanan klepon, harga yang terjangkau, proses pembuatan yang mudah, menggunakan bahan alami, dan tanpa pengawet, serta aman dikonsumsi. Kelemahan dari kue klepon tradisional. Yang pertama, produk mudah ditiru. Yang kedua, produk tidak tahan lama. Dan yang ketiga, banyak makanan dengan variasi lain. Selanjutnya adalah kekuatan dari klepon cake. Yang pertama, tampilannya lebih modern. Yang kedua, belum banyak diproduksi oleh pembisnis lain. Yang ketiga, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang keempat, memiliki standar resep yang baik. Kelemahan dari klepon cake. Belum banyak diketahui oleh konsumen, dan jika di suhu ruangan, cake tidak tahan lama. Peluang dari berjualan kue klepon. Yang pertama, bahan baku yang mudah didapat. Yang kedua, budaya masyarakat yang serba konsumtif. Dan yang ketiga, minat masyarakat yang tinggi akan jajanan manis. Ancaman yang dimiliki adalah yang pertama, banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Yang kedua, banyak makanan pabrik yang harganya lebih ekonomis. Yang ketiga, banyak makanan dengan berbagai variasi. Dan yang terakhir, banyaknya makanan dari luar negeri yang mulai memasuki pasar Indonesia. Segmentasi pasar dan target pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Produk yang saya buat untuk semua kalangan, masyarakat, dan berbagai tingkat usia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bisa menikmati lezatnya klepon ini. Khususnya masyarakat yang menggemari makanan tradisional. Yang kedua, target pasar. Target pasarnya yaitu masyarakat di sekitar lingkungan tokoh, yaitu Jalan Dr. Aka Gani, Dusun Curug, Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dan masyarakat Kota Curug. Yang ketiga, positioning. Agar produk yang saya buat dikenal dan diingat masyarakat, saya berinovasi dengan membuat varian klepon dengan versi yang lebih modern, dengan tetap mempertahankan cita rasa asli klepon tradisional, tetapi penyajiannya yang lebih modern, sehingga terlihat lebih menarik dan bisa menarik minat konsumen untuk membeli. Yang selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama,
Personal expertise, nama pemilik, Febriani Repaza Putri, pendidikan, sedang kuliah S1 program studi perbankan syariah, alamat rumah, Jalan Bakti Osis 2, Kelurahan Airbang, alamat produksi, Jalan Dr. Akagani, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Untuk usaha aja dulu. Masalah berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan, karena bukan gagal yang membuat kamu takut, tapi takut yang membuat kamu gagal. Selanjutnya, marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang saya tawarkan yaitu klepon tradisional dan klepon cake yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh sehingga aman dikonsumsi jangka panjang. Selain itu, saya juga tidak menggunakan bahan pengawet dalam pembuatan klepon ini, sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Yang kedua, harga. Untuk kue klepon tradisional, harga yang saya tawarkan sangat ekonomis dan terjangkau untuk semua kalangan, yaitu Rp5.000 per mika dengan isi 4 kue klepon per mika. Sedangkan untuk klepon cake, harga yang saya tawarkan mulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp200.000 sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, tempat. Lokasi yang saya pilih untuk penjualan adalah di Jalan Dr. Akagani, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yaitu di lingkungan sekitar kampus YAIN Curup. Yang keempat, promosi. Promosi yang saya lakukan adalah promosi secara langsung atau face to face dan juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, serta membagikan brosur kepada calon konsumen. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, uraian produk kue klepon tradisional. Kue klepon merupakan jajanan tradisional Indonesia yang umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isian gula merah dan ditaburi parutan kelapa. Kue klepon memiliki tekstur yang kenyal, padat, manis, dan tidak memiliki daya simpan yang lama. Yang kedua adalah klepon cake. Jika biasanya kita menemukan klepon bentuknya bulat dan habis dalam sekali makan, saat ini klepon sudah mempunyai variasi baru, yaitu klepon cake. Klepon cake disajikan layaknya sebuah cake dalam potongan lebih besar dari klepon tradisional. Aspek manajemen, desain organisasi. Pemilik usaha tugasnya adalah mengawasi serta mengatur jalannya usaha serta kerja para karyawannya. Yang kedua, memutuskan dan menetapkan segala bentuk peraturan yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga, bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian dan keuntungan yang diraih badan usaha atau bisnis. Dan yang terakhir, membangun dan membina relasi. Yang kedua, karyawan. Tugas dari karyawan adalah yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah. Yang kedua, membuat adonan kue. Yang ketiga, menyiapkan kemasan kue. Yang keempat, membersihkan dan menyimpan peralatan produksi. Yang kelima, menjaga kebersihan tempat produksi. Dan yang keenam, membeli bahan-bahan untuk kegiatan produksi. Yang ketiga, staf pemasaran. Tugasnya adalah yang pertama, membantu memasarkan produk di lingkungan sekitarnya, misalnya kantor, kerabat, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, memastikan kue kepada pemesan dalam kondisi baik dan tepat waktu. Yang ketiga, merencanakan strategi pemasaran produk. Yang keempat, merencanakan proses pendistribusian produk. Yang kelima, memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Dan yang keenam, menyusun strategi pengenalan produk baru. Yang keempat, staf transportasi. Tugasnya adalah yang pertama, merawat dan memelihara kebersihan kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi pengantaran kue. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengantaran kue sampai ke tujuan. Yang ketiga, menerima pembayaran dari pelanggan atas kue yang diantar dan menyerahkan langsung kepada pimpinan pemilik usaha. Selanjutnya adalah metode manajemen persediaan. Mengingat usaha ini merupakan usaha baru, maka metode manajemen persediaan disesuaikan. Bahan produksi dilakukan dengan pembelian bahan model probabilistik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian pengadaan bahan makanan ditentukan dengan kemungkinan-kemungkinan, sehingga pendekatannya estimasi. Itulah penjelasan dari bisnis plan yang akan saya jalankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.